Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kami mengajak untuk menaikkan pujian kita pada pagi hari ini. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia diriku, kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita menaikkan dari awal. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, lebih dari semua yang engkau miliki. Betapa mulia diriku, kau rela berikan dirimu menjadi insan sepertimu, bahkan mati di kayu salib yang keji, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Sekali lagi sama-sama katakan, bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihimu, segenap hidupku jadi milikmu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikanmu, selamanya Tuhan ku muliakan. Oh selamanya, selamanya Tuhan ku muliakan, selamanya Tuhan, selamanya Tuhan ku muliakan. Oh haleluya, kau yang layak kami muliakan, kau yang layak kami sembah, kau yang layak kami tinggikan.
Yesus. Oh Bapa yang agung, Bapa yang kami sembah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Bapakku, Engkau kekuatan kami. Haleluya, glory, haleluya. Terpuji Kau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang agung, Kau yang layak kami sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang mulia, yang agung, yang berkuasa. Karena itu Bapa, biar melalui pujian kami sebagai ungkapan kasih kami di hadapan Engkau. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Bapa dengan segenap hati kami. Ini kami Bapa. Haleluya, haleluya Bapa. Mari Bapak Ibu naikkan pujianmu, naikkan hatimu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Glory, glory, haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku mau indah di matamu, yang mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Dari awal sama-sama katakan, Bapa, ku mau indah di matamu, yang mulia dalam pandanganmu. Haleluya. Disingkatnya hari hidup ini, kami rela Tuhan, ku rela batinku Kau hiasi. Kami mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Pokok keselamatanku, amin. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Haleluya. Di matamu yang mulia dalam pandanganmu, disingkatnya hari hidup ini, kami rela Tuhan, ku rela batinku Kau hiasi. Kami mau seperti Tuhan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Pokok keselamatanku, katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Sekali lagi sama-sama katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Pokok keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu, yang
yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan menyukakan-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku yang kasih. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur saat kami boleh datang pada Engkau bersama saudara-saudara kami yang juga hadir di dalam ibadah kali ini. Bapa, kami rindu menyenangkan Engkau, kami rindu menjadi anak kesayangan-Mu. Bapa, berbicara saat ini, pakai anak-Mu ini Bapa, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semua bisa dilewati. Puji Tuhan saudaraku. Jika saat ini kita masih bisa ibadah meskipun online adalah anugerah saudara. Banyak orang entah karena kesibukan, entah karena ada persoalan besar, entah karena apapun halangannya, mereka tidak bisa untuk hadir di dalam ibadah. Tetapi kalau kita masih bisa beribadah, apalagi bersama keluarga kita, itu adalah anugerah saudara. Kita juga tidak bisa melupakan hubungan pribadi kita, lepas pribadi dengan Bapa kita di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan suatu kebenaran yang luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan menghitung waktu. Dalam kosakata bahasa Yunani, waktu mengandung atau mempunyai 3 istilah, yakni hora, kairos, dan kronos. Hora yang kita akan bahas ini adalah waktu yang real, waktu di mana kita jalani hari lepas hari. Mungkin waktu yang real yang Tuhan kasih kepada kita berbeda satu dengan yang lain. Kalau Alkitab mencatat 70 atau 80 atau bahkan maksimal 120 tahun menurut Alkitab. Ada juga kairos atau momentum, yakni suatu peristiwa yang menentukan, yang Tuhan izinkan terjadi, yang menentukan hidup kita. Nah, Kairos itu disusun oleh Allah menjadi kronos. Nah, momentum-momentum yang disusun oleh Tuhan itulah yang disebut sekolah kehidupan. Tetapi kita tidak membahas mengenai kairos dan tidak membahas mengenai kronos. Sudah beberapa kali kita bahas. Sekarang kita bicara mengenai waktu yang real, saudara. Kita buka Alkitab kita, kebenaran Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai ke 16. Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 5, ayat 14 sampai 16. Mari kita membaca bersama-sama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita lihat di ayat yang ke-14, saudaraku. Bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur dalam bahasa Yunani
itu berarti memakai kata kateudo, jatuh tertidur, tidak sengaja tertidur. Artinya bukannya mau kita tidur, tetapi tidak sengaja, saudara. Sama seperti di kisah para rasul, Paulus berkhotbah dan ada seseorang pemuda yang mendengarkan khotbah sambil duduk-duduk di jendela, akhirnya tertidur dan jatuh mati. Tapi mujizat terjadi, pemuda itu bisa bangkit kembali. Nah, jadi kalau dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, artinya kita sebenarnya tidak mau tidur tapi jatuh tertidur. Nah, ini sejajar dengan kata bangkitlah dari antara orang mati. Orang mati bisa kemungkinan mati secara fisik, tetapi kalau dilihat konteksnya mati rohani, artinya orang yang hidup jauh dari kebenaran Allah, jauh dari Allah, orang yang moralnya rusak, moralnya jahat, saudara. Itu dalam konteks ini orang mati. Jadi bangkitlah dari antara orang mati berarti kita harus keluar dari kejahatan hidup kita. Kalau enggak, kita akan mati rohani dan mati secara moral. Sejajar dengan bangunlah hai kamu yang tidur. Tidur dalam arti tak sengaja tertidur. Kita enggak sadar bahwa sebenarnya kita tidur jauh dari kebenaran. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah jauh dari kebenaran, jauh dari Allah. Oleh karena itu, bangun dan bangkit itu mempunyai makna yang sama. Perhatikanlah seksama bagaimana kamu hidup. Nah, kalau sekarang membahas mengenai waktu yang nyata, hora, maka penting sekali di sisa umur hidup kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ada pepatah mengatakan, hidup yang tidak dimaknai atau direfleksikan adalah hidup yang sia-sia. Saudara, hari-hari ini di bulan Desember ini orang sibuk dengan merayakan Natal dan juga persiapan tahun baru. Hampir semua gereja merayakan itu, sibuk baik secara pertemuan fisik maupun pertemuan online. Kalau online berarti para pelayannya termasuk si pendetanya sibuk mempersiapkan perayaan Natal itu. Apalagi pertemuan Natal secara fisik. Padahal kalau kita menyadari tiap tahun kita merayakan Natal, kita sebenarnya menyadari bahwa umur kita semakin pendek, bukan semakin panjang. Meskipun ada orang yang didoakan berumur panjang ketika ia berulang tahun, tetapi faktanya, realnya, umur kita semakin pendek. Kalau di atas kertas misalnya Tuhan kasih kita umur 70 tahun dan kita merayakan di umur 50 tahun, berarti sisa umur hidup kita tinggal 20 tahun. Apalagi yang merayakan 65 tahun, 68 tahun, tinggal 2 atau 3 tahun lagi di atas kertas. Tetapi bisa juga lebih pendek. Seharusnya jatahnya 20 tahun lagi hidup, tapi karena dia melalaikan cara hidupnya, makan sembarangan, pola hidup yang enggak jelas, yang tidak sehat, umurnya bisa lebih pendek karena sakit dan mati. Atau dia hidup sembarangan, mengemudi kendaraan sembarangan, sehingga akhirnya kecelakaan dan mati. Makanya hari-hari hidup kita harus kita perhatikan. Jangan seperti orang bebal, arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Memang sudah dibuatkan di dalam 2 Timotius, Paulus menyampaikan surat kepada Timotius yang juga
disampaikan kepada kita pada hari-hari ini. Hari-hari ini jahat karena iblis bekerja semakin giat, Allah bekerja semakin giat untuk mencari orang-orang benar, untuk mempersiapkan anak-anak kesayangan tinggal di dalam kerajaan Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi baru. Iblis juga bekerja untuk menggagalkan orang-orang dan membawa banyak manusia ke dalam kengerian kekal. Makanya hari-hari ini jahat, kasih semakin dingin, orang semakin mencintai diri sendiri, semakin jahat, saudaraku. Maka kita yang belajar kebenaran harus menggunakan waktu yang ada. Sangat disayangkan kalau waktu yang kita pakai berlalu begitu saja. Pagi, siang, malam, bangun tidur, aktivitas, malam, tidur lagi, begitu seterusnya. Nah, kalau tadi dikatakan kateudo, jatuh tertidur, sama seperti katak di dalam air dingin yang sedang dimasak di atas kompor. Katak itu nggak sadar kalau airnya tambah lama tambah menghangat dan panas sampai akhirnya mendidih, dia mati. Kalau katak hidup kita masukkan ke kompor yang mendidih, dia pasti akan lompat. Tetapi kalau katak masukkan dalam panci dengan air biasa, air dingin, dan panci itu dimasak di atas kompor, dia nggak sadar, pada akhirnya dia mati. Nah, sama seperti itu yang dimaksudkan, jatuh tertidur, tidak sengaja tertidur, sibuk, tahu-tahu Tuhan datang. Jadi kalau dikatakan mati, sebenarnya bisa hidup lagi kalau ia mau. Mati rohani, mati moral. Tetapi ada masanya kalau kita mengeraskan hati, itu tidak ada titik balik lagi, tidak ada kesempatan lagi, meskipun ia masih. Nah, kita hidup di dalam perjalanan waktu yang terbatas, saudara, sangat terbatas. Segala sesuatu bisa ada dan bisa juga pada akhirnya tidak ada. Orang-orang yang kita sayangi ada di samping kita, dan tidak lama dia bisa hilang, tidak ada lagi di depan kita. Uang harta kita juga ada di depan kita, di dekat kita, tapi bisa juga tidak ada. Nah, perjalanan waktu yang terbatas 70 atau 80 atau maksimal 120 tahun menurut Alkitab itu terbatas, saudara. Sadar nggak sadar, mau tidak mau, suka nggak suka, kita dibatasi oleh waktu dan ditandai oleh di dalam penciptaan itu matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu menjadi penanda waktu, bahwa kita punya waktu yang terbatas yang Tuhan kasih atau Tuhan berikan untuk kita, waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itulah kita harus menyadari waktu kita sangat terbatas. Maka ada dua ekstrim. Yang pertama, orang berusaha memperpanjang umur dengan menjaga pola hidup yang sehat. Maka ada pendapat juga umur kita panjang atau pendek itu tergantung bagaimana pola hidup kita. Makan yang sehat dan teratur, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Dan itu orang benar-benar concern di bidang itu. Bahkan kalori pun dihitung, ya. Begitu fokusnya pada memperpanjang usia fisik sampai lupa untuk hal-hal yang penting bagi kekekalan, yaitu jiwa kita. Kalau fisik kita jaga agar tetap sehat, maka kita juga sebenarnya harus perlu menjaga jiwa kita juga sehat, rohani kita, dengan cara hidup seperti yang Tuhan ingini. Karena sekali lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, sadar nggak sadar, kita akan mati dan meninggalkan dunia fana ini. Ekstrim yang kedua adalah memperpendek umur, nggak peduli, hidup sembarangan, makan sembarangan, kurang istirahat, tidak pernah olahraga,
pada akhirnya ia sakit dan meninggal, atau cara hidup yang sembarangan, mengendarai kendaraan sembrono, kurang hati-hati di dalam tindakannya, sehingga umur yang seharusnya 70 seperti saya katakan diberi Tuhan, pada umur 30 atau 40 atau 50 dia sudah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itulah kita menyadari bahwa setiap hari adalah berharga, bernilai, bukan saja bagi kita, tetapi benar-benar Tuhan perhitungkan. Kalau kita melihat bahwa hari, detik demi detik ini berharga, maka kita benar-benar menghargai waktu yang Tuhan berikan. Kalau dalam setahun kita merubah hidup kita menjadi pribadi yang berkenan, itu mungkin panjang sekali. Sebulan mungkin masih panjang, seminggu mungkin masih panjang, satu hari 24 jam, perjuangan yang panjang. Tetapi kalau detik ini, detik kedua, detik ketiga, kita menyadari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, maka kita lama-kelamaan punya pola hidup yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itulah maka kita terus memperhatikan bahwa waktu yang terbatas itu ditandai dengan penuaan fisik, kemampuan yang semakin lemah. Saya dulu bisa 200 kali push up, sudah tidak mampu lagi. Dulu bisa berlari selama berapa puluh kilometer, sekarang tidak lagi. Penglihatan sudah mulai menurun kemampuan. Banyak hal yang menjadi tanda bahwa usia kita semakin pendek. Oleh karena itulah, bertambahnya usia, seharusnya kita semakin memperkaya dan mempersiapkan diri kita, jiwa kita, untuk masuk ke dalam kekekalan yang abadi. Oleh karena itulah, kita harus menyadari bahwa hari-hari kita harus kita pertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi bukan ombyoan, bukan bersama-sama. Saya sebagai suami ya saya sendiri, sebagai ayah saya sendiri, tidak membawa istri anak-anak. Istri saya bertanggung jawab pada Tuhan, saya bertanggung jawab sama Tuhan, anak-anak bertanggung jawab kepada Tuhan. Setiap kita, tua, muda, kecil, memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang memang Tuhan percayakan. Oleh karena itulah maka benar-benar waktu ini kita perkarakan di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan sesama? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran dahsyat saudara, dan kebenaran ini mengubah saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita berjuang bersama-sama saudara. Tidak mungkin kita berjuang sendiri. Pertama-tama ada Roh Kudus yang menyertai kita saudara, dan ada petunjuk di dalam Injil bagaimana kita hidup yang benar. Dan kelak ketika kita punya hubungan yang semakin dekat dengan Bapa, kita punya kepekaan untuk mengerti kehendak Bapa secara pribadi, lepas pribadi. Kehendak Bapa atas hidup saya dan kehendak Bapa atas hidup saudara itu berbeda saudara. Oleh karena itu mari kita belajar terus menerus sehingga kita punya kepekaan rohani untuk mengerti kehendak Bapa secara pribadi lewat peristiwa demi peristiwa hidup kita. Saudara, kita sudah belajar bahwa persoalan yang kita hadapi itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sedang mendidik kita
lewat persoalan itu. Itulah momentum yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan Allah menyusun momentum itu menjadi kronos, menjadi sekolah kehidupan, saudara, sehingga kita di sisa waktu hora kita nih, sisa waktu hidup kita ini, kita terus bisa berjuang menjadi pribadi yang berkenan di hati Bapa, menjadi anak kesayangan Bapa, sehingga ketika tepat waktunya kita menghembuskan nafas terakhir di bumi ini, kita dinyatakan sebagai pribadi yang berkenan di hati Bapa, dan kita boleh layak kelak nanti tinggal bersama Tuhan Yesus di kerajaannya, memerintah bersama Dia. Selamat berjuang bersama saya, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan pada hari ini, saat ini Bapa, kami boleh belajar kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih kebenaran ini Bapa. Biarlah hidup kami terus berjuang mengarahkan diri kami ke langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kerajaan-Mu ada bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami rindu di mana Tuhan kami berada, di situ juga kami berada. Itulah kerinduan satu-satunya kami Bapa. Itulah keinginan yang terbesar di antara hidup kami Bapa. Kami mau terus berjuang di sisa umur hidup kami ini. Kami mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bapa, kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami yang kami kasihi, sayangi ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, agar kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sebagai wujud tanggung jawab kami kepada Engkau. Juga kami yang masih studi Bapa, baik sebagai pelajar maupun mahasiswa, bertanggung jawab dengan studi kami, sehingga kami menghasilkan prestasi yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Ketua Sinode kami, Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Engkau tahu apa yang ia perkumpulkan hari-hari ini. Biarlah ia Kau pimpin dengan hikmat-Mu, penghibur dan kekuatan Roh Kudus-Mu Bapa. Berkati seluruh staf Sinode Bapa, dan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, berkati juga bangsa kami Indonesia dan kota kami di mana kami tinggal saat ini. Berkati pemerintahannya. Kami percaya di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini, Kau berikan kami kekuatan, dan mereka juga memimpin kami dengan hikmat yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, terpuji nama-Mu. Kami juga memberkati gereja-gereja yang merayakan Natal hari-hari ini Bapa, di bulan Desember ini. Kau pimpin mereka agar mereka tetap juga menjaga dan bertanggung jawab atas kesehatan mereka masing-masing. Dan juga biarlah nama Engkau dipermuliakan dalam pelayanan ini, dalam pelayanan Natal-Natal yang mereka adakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri, dan kami terima berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia kami sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin. Saudaraku yang terkasih, selamat berjuang bersama saya saudaraku. Jangan lupa menghadiri ibadah live streaming dari pusat saudara, dan kita akan mengadakan Natal tanggal 25 Desember hari Jumat pukul 9 pagi saudara. Akan ada ibadah Zoom untuk Natal saudara. Kita masih online karena mengingat kondisi kota kita ini masih zona merah, maka kita bersabar untuk bertemu secara fisik, kita tetap online. Tuhan Yesus memberkati. Amin.